Oke, halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada Bapak DRS Ngarap Immanuel Manik, MKom, selaku dosen saya dari mata kuliah Linear and Discrete Mathematics kelas LA41. Pada kesempatan hari ini, saya Remo Leopard dengan NIM 2101679102 Teknik Industri 2017 ingin menjelaskan mengenai UTS mata kuliah Linear and Discrete Mathematics yang sudah saya kerjakan. Baik, dari sini saya akan share screen. Nah, oke, sebentar. Nah, di sini sudah terdapat sebuah soal, yaitu soal dari ujian tengah semester Linear and Discrete Mathematics. Yang pertama di sini terdapat soal sebutkan tahap penyederhanaan proposisi berikut. Di sini ada P atau P dan Q, atau P dan Q dan R, dan P dan R dan T, atau T. Gunakan hukum-hukum aljabar proposisi atau inferensi. Di sini saya sudah membuat untuk nomor 1 jawabannya adalah P atau P dan Q atau P dan Q dan R merupakan hukum absorpsi, dan P dan R dan T atau T merupakan hukum asosiasi. Selanjutnya, ada P atau P dan Q dan R merupakan hukum absorpsi, dan P dan R dan T atau T merupakan hukum identitas, yang dimana di sini kita sederhanakan berdasarkan hukum aljabar. Selanjutnya ada P dan R atau T. Di sini bisa kita lihat ada hukum distributif. Selanjutnya ada juga hukum identitas yang merupakan P dan P atau T dan R atau T. Lalu di sini ada hukum idempoten, yang itu ada P dan T dan T. Selanjutnya yang terakhir hukum identitas P dan T. Nah, selanjutnya kita akan memasuki ke soal yang kedua. Di sini disebutkan tentukan counter example dari seluruh X, seluruh Y, dalam kurung X, Y lebih besar dari Y, di mana domain untuk semua variabel terdiri dari semua bilangan bulat. Jadi di sini seluruh X, seluruh Y, dalam kurung X, Y lebih besar dari Y, semua variabel adalah bilangan bulat. Pembuktiannya, X sama dengan min 1, Y sama dengan 1. XY lebih besar daripada Y. Min 1 dikali 1 lebih besar daripada 1. Sama dengan min 1 lebih besar daripada 1. Hal tersebut tidak betul, tidak benar. Oke, selanjutnya kita akan memasuki ke soal yang ketiga. Nah, di sini ada apakah 1/2 ditambah 1/2 ditambah 2/2 ditambah 3/2 ditambah seterusnya sampai dengan n/2 sama dengan n dalam kurung n plus 1 dalam kurung 2n plus 1 per 6, gunakan induksi matematika. Nah, di sini kita buka kembali untuk jawabannya. Jadi dari 1/2 plus 2/2 plus 3/2 plus sampai sama dengan n/2 sama dengan 1/6n dalam kurung n plus 1, 2n plus 1. Langkah pertama yaitu UN sama dengan n/2. N sama dengan 1, U1 sama dengan 1/2 sama dengan 1. Sn sama dengan 1/6n dalam kurung n plus 1, 2n plus 1. Di sini
S1 sama dengan 1/6 kali 1 dalam kurung 1 plus 1 dalam kurung 2 kali 1 plus 1 sama dengan 1. Artinya 1 sama dengan 1. Rumus selanjutnya, rumus atau teorema benar untuk N sama dengan 1. Langkah selanjutnya, anggap bahwa rumus atau teorema benar untuk N sama dengan K. Sehingga 1/2 ditambah 2/2 ditambah 3/2 ditambah sampai seterusnya dengan K/2 ditambah dalam kurung K plus 1/2 sama dengan 1/6 K plus 1 dalam kurung K plus 1 plus 1 dalam kurung 2K plus 2 plus 1 sama dengan, di sini kita lihat 1/2, 2/2, 3/2, dan seterusnya per 1/6 K dalam kurung K plus 1 dalam kurung 2K plus 1 sama dengan 1/6 K plus 1, K plus 2, 2K plus 3. Kita buktikan bahwa ruas kiri sama dengan ruas kanan dengan melakukan modifikasi terhadap ruas kiri. Di sini 1/6K dalam kurung K plus 1, 2K plus 1 ditambah K plus 1/2 sama dengan 1/6 K dalam kurung K plus 1, 2K plus 1 ditambah 6K plus 1/2. 1/6 K plus 1, K dalam kurung 2K plus 1, 6K plus 1. Selanjutnya sampai 1/6 K plus 1, 2K/2 plus K plus 6K plus 6. Selanjutnya 1/6 K plus 1, K plus 2, 2K plus 3. Jawabannya adalah benar. Jadi kesimpulannya adalah 1/2 ditambah 2/2 ditambah 3/3 ditambah sampai dengan seterusnya sampai N/2 sama dengan 1/6 N dalam kurung N plus 1 dalam kurung 2N plus 1 terbukti. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke nomor 4. Di sini nomor 4 soalnya adalah misalkan A, B, dan C adalah 3 kejadian di ruang sampel S. Misalkan diketahui A gabungan B gabungan C sama dengan S, PA sama dengan 12, PB sama dengan 23, dan P gabungan A gabungan B sama dengan 56. Maka tentukanlah yang pertama A, P-nya di sini ada A irisan B, selanjutnya di B-nya itu ada jika P, C irisan dalam kurung A gabungan B sama dengan 512, dan tentukan C-nya. Oke, kita akan langsung masuk di sini. Oke, A gabungan B gabungan C sama dengan, ya, di sini sama dengan sekian. Untuk yang A di sini ada 12, yang B di sini ada 23, dan untuk yang A gabungan B sama dengan 56. Nah, di sini apa yang kita cari? A irisan B dan juga C irisan dalam kurung A gabungan B sama dengan 512 dan juga C. Untuk yang pertama, A gabungan B sama dengan A plus B minus A irisan B. Ini rumusnya. Nah, di sini kita melakukan pemindahan ruas, kita isi dulu sebelumnya. Tadi untuk A gabungan B itu adalah 56, untuk A itu adalah 12, plus B 23, dikurang A irisan B. Nah, kita tukar di sini, jadi A irisan B sama dengan 12 ditambah 23 dikurang 56 sama dengan minus 21, tapi di sini saya tulisnya 21 untuk irisannya. Selanjutnya di sini ada B, yang B-nya ini kita cari C-nya. Nah, di sini kan kita sudah dapatkan P
dalam kurung C irisan dalam kurung A gabungan B sama dengan 512. Selanjutnya di sini kita masukkan kembali PC gabungan, irisan P dalam kurung A gabungan B sama dengan 512. Maka C dikali 56 sama dengan 512, C sama dengan 64/7. Seperti itu. Jadi di sini kita menggunakan sistem pindah ruas. Selanjutnya, untuk nomor 5 soalnya, misalkan R adalah relasi habis membagi atau ditulis R sama dengan ARB atau AB, artinya B per A adalah bilangan bulat untuk A, B, H dalam kurung 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 16, 18, 32, dan 36. Di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah saya tulis kembali di dalam kolom jawaban. Baik, kita akan langsung menuju ke nomor 5. Nah, di sini dapat kita lihat kembali apakah R bersifat reflektif pada H. Setiap anggota H habis membagi dirinya sendiri. ARA untuk setiap A H, maka R bersifat reflektif pada H. Selanjutnya, apakah R bersifat simetrik pada H? Jawabannya adalah 1, 2, sama dengan 2 tidak habis membagi. 1. ARB, BRA, A sama dengan B. Seluruh A, B, dan H per definisi terakhir disebut antisimetri. Maka R tidak bersifat simetrik pada H. Selanjutnya, yang C, apakah R bersifat transitif pada H? Jawabannya adalah ARB, di sini juga ada BRC, dan sama dengan ARC. Seluruh A, B, C, H, maka R bersifat transitif pada H. Lalu yang D, apakah SR atau HR suatu relasi ekuivalen atau poset? HR merupakan suatu poset, bukan suatu relasi ekuivalen. Selanjutnya, untuk yang E, diagram HC-nya. Di sini ada 32, 16, 8, 4, lalu selanjutnya dari 4 bercabang ke 12, ada 2, dari sini ada 36, ada 6, ada 18, 9, 3, dan 1. Nah, selanjutnya di sini ada soal yang nomor 6 ya. Nomor 6 ini kita harus membuat plat nomor kendaraan yang terdiri dari 4 huruf diikuti oleh 4 angka. Nah, untuk platnya ini tidak boleh ada angka 0 karena tidak ada angka 0 pada plat. Boleh terjadi pengulangan angka dan huruf. Di sini saya ambil contoh platnya itu ada alfabetnya 26, 26, 26, dan 26. Untuk angkanya di sini saya ambil 5, 5, 5, dan 5. Tidak boleh ada angka 0 ya. Nah, jadi di sini dapat kita menjadikan kemungkinan adalah 26 dikali 26 kali 26 kali 26 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 atau 26 pangkat 4 dikali 5 pangkat 4 sama dengan 285.610.000 kemungkinan. Jelas ya untuk nomor 6. Selanjutnya ada kita di nomor 7. Nah, nomor 7 sebelumnya kita harus lihat dulu soalnya karena di situ juga ada tabelnya. Nah, ini dia. Sebuah perusahaan perbankan dengan kantor pusat di New York atau N, diinisialkan sebagai N, mempunyai beberapa cabang utama di London dengan inisial L, Paris inisialnya P, Zurich inisialnya Z, Roma inisial R, Berlin inisial B, Montreal inisial M, dan Vienna inisial V. Setiap hari informasi penting meliputi rata-rata pertukaran mata uang dan lainnya.
harus diinformasikan dari kantor pusat ke kantor cabang, biaya pengiriman pesan melalui telex antara dua kantor cabang diberikan pada matriks di bawah ini. Jadi dapat kita lihat di sini terdapat sebuah tabel dengan masing-masing di sini sudah ada inisial masing-masing setiap kotaknya. Selanjutnya di sini kita mendapatkan perintah untuk menentukan rute komunikasi termurah antara kantor pusat dengan setiap kantor cabang lainnya. Nah, jadi dari sini saya sudah membuat berupa diagram gambar. Di sini dapat kita lihat langsung dari N ke L sama dengan 8. Ini kita tinggal menyocokkan saja, tinggal tarik garis. Dari N ke P sama dengan 10, dari N ke Z itu 11, dari N ke R itu 9. Selanjutnya dari N ke B itu 10, dari N ke M itu 3, dan yang terakhir dari N ke V itu 13. Nah, jadi sekian untuk penjelasan ujian tengah semester mata kuliah Linear and Discrete Mathematics. Apabila ada kekurangan kata atau kesalahan dalam penyebutan, mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah menyaksikan dan menonton tayangan mengenai ujian tengah semester Linear and Discrete Mathematics yang saya buat ini. Terima kasih.